Selamat pagi dan selamat sahabat kepada pemirsa Hope Channel yang sudah hadir pada pagi hari ini melalui tayangan kita. Pada pagi hari ini saya akan membagikan seri kesehatan, seminar kesehatan yang berjudul Air dan Garam. Saudara-saudara tahu bagaimana air dan garam ini adalah dua komponen yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Saudara bisa lihat bagaimana sebenarnya kalau kita melihat manusia ini adalah komponennya adalah air dan garam. Ketika kita menangis, kita mengeluarkan air dan garam. Ketika kita berolahraga dan berkeringat, kita mengeluarkan air dan garam. Nah, kita bisa melihat bagaimana fungsinya di dalam tubuh kita. Air itu adalah suatu berkat. Pada waktu sehat atau sakit, air itu adalah salah satu yang Tuhan berikan yang paling mahal. Ketika penggunaannya secara teratur akan meningkatkan kesehatan. Itulah sebabnya minuman yang disediakan Allah akan memuaskan dahaga manusia maupun binatang. Air yang diminum secara bebas akan menolong mengisi kebutuhan tubuh dan menolong alam untuk menolong penyakit. Kira-kira apa yang terjadi kepada air ini ketika kita kekurangan, kita akan bahas di berikutnya. Nah, bagaimana dengan garam? Dalam Alkitab dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Alkitab sudah mengatakan bagaimana pentingnya garam di dalam tubuh kita. Dan hal itu Tuhan ciptakan juga menjadi satu komponen yang sangat penting di dalam tubuh kita. Nah, kita akan bahas bagaimana darah di dalam tubuh kita. Sekitar 1.400 liter darah mengalir melalui otak kita. Dalam waktu yang sama sekitar 2.000 liter darah melewati ginjal kita setiap hari. Tubuh manusia ketika tidur dia mengeluarkan sekitar 1,5 hingga 2,5 liter. Sehingga kehilangan cairan yang terus-menerus ini perlu diperbaharui. Banyak sekali berita yang mengatakan kita nggak boleh terlalu banyak minum. Tapi saudara tahu nggak bagaimana di dalam tubuh kita sesungguhnya badan kita dari leher ke atas itu mengandung 75% air dan dari leher ke bawah itu mengandung 25% air. Kita bisa lihat bagaimana ginjal setiap hari dia membutuhkan 1,5 liter air. Kulit membutuhkan 0,5 liter air. Pencernaan membutuhkan 300 ml air dan paru-paru 0,2 ml. Sehingga apa yang terjadi? Sesungguhnya 2,5 liter air yang kita konsumsi setiap hari itu adalah untuk mengganti semua proses metabolisme air dalam tubuh kita. Bayangkan saudara-saudara ketika saudara tidur, terus saudara bangun, itu sudah sekitar 1 liter air hilang melalui apa? Proses pernapasan dan keringat kita. Lalu ketika saudara bangun, saudara tidak minum, apa yang terjadi? Itu terus-menerus terjadi kepada tubuh kita, maka kita akan mengalami dehidrasi. Dan dehidrasi ini tidak baik saudara-saudara bagi tubuh kita. Karena akan menyebabkan apa? Salah satunya adalah darah kental. Nah, bagaimana kita mau mengetahui kalau kita ternyata mengkonsumsi air dalam jumlah yang tepat? Rules of thumbs yang sangat baik adalah kita mengkonsumsi setengah dari berat badan kita. Jadi kalau berat badan kita 50 kilo, berarti kita harus minum sekitar 2,5 liter air setiap hari. Ketika berat badan kita 70 kg, berarti kita harus minum 3,5 liter air. Saudara cek bagaimana di dalam tubuh saudara, apakah saudara mengkonsumsi air setiap hari cukup. Sehingga kadang-kadang orang bilang, saya ini suka sakit kepala. Beberapa pasien datang kepada saya, dia bilang saya sakit kepala. Lalu saya bilang, apakah saudara minum air cukup? Saya minum air cukup. Lalu saya cek, apa yang diminum? Ternyata saudara, pasien yang datang kepada saya ini, dia mengatakan dia minum air, tapi yang dia minum air adalah kopi, dia minum air adalah teh, dia minum bir, dan memang itu dalam jumlah yang besar, tapi dia bilang dia sakit kepala. Saudara, yang dibutuhkan bukan air warna itu. Yang dibutuhkan adalah air putih, sehingga ketika dia sakit kepala, saya bilang, oke, dalam 1 jam ini, mari kita minum air 2 liter, setiap 10 menit kita masukkan sekitar 300 ml, 300 ml. Apa yang terjadi saudara? Dalam 1 jam ketika dia menghabiskan 2 liter, sakit kepalanya hilang. Jadi kita tidak perlu apa-apa langsung takut kalau saya sakit kepala ada apa. Kadang-kadang ketika kita sakit kepala berat sebenarnya bukan karena sesuatu hal terjadi, karena kita haus. Tubuh kasih tahu kita haus. Tapi kita pikir bahwa kita kena sesuatu hal yang salah.
saudara cek air minum saudara. Nah, kita bisa lihat bagaimana di dalam tubuh kita, darah kita mengandung 94 mineral. Itulah sebabnya ketika dibilang dokter, kalau udah sakit hipertensi tidak boleh makan garam. Saya setuju, tapi garam apa dulu? Garam yang ada di sekarang adalah garam-garam yang sudah direfinasi. Garam-garam yang sudah dipanaskan, yang sudah di-bleaching, diputihkan, dan itu ada di semua tempat yang kita hampir temui untuk membeli garam-garam yang ada. Sehingga apa yang terjadi, garam-garam ini bukan garam-garam yang membuat darah kita baik. Kenapa? Karena darah kita mengandung 94 mineral. Jadi apa yang harus kita konsumsi, garam yang harus kita konsumsi adalah garam-garam yang mendekati mineral darah, yaitu garam-garam mineral, garam-garam yang belum direfinasi. Dan garam-garam itu ada dalam garam seperti garam Himalaya, garam Celtic, dan garam-garam mineral. Kenapa? Karena ketika kita mengkonsumsi garam yang yang sudah direfinasi atau garam-garam meja, ketika kita mengkonsumsi itu, apa yang terjadi kepada lidah kita? Lidah kita akan mengalami hal yang namanya baal. Dia akan katakan kepada tubuh, ini kurang garam. Sehingga kita tambahkan lagi garam. Ketika garam itu hanya garam-garam yang 3 mineral, apa yang terjadi? Tambahkan terus. Ketika lidah bilang, oke, sudah cukup. Sesungguhnya garam-garam ini sudah terlalu banyak dalam tubuh kita. Tetapi ketika kita mengkonsumsi garam-garam yang adalah garam-garam mineral, garam-garam yang belum direfinasi, ketika kita mengkonsumsi sedikit, maka tubuh akan mengatakan cukup. Dan apa yang terjadi kepada tubuh kita? Darah kita akan mengalami yang namanya kecukupan mineral dalam darah. Karena apa? Hampir seluruh darah kita mengandung 94 mineral. Dan zaman dulu ketika terjadi perang di Baltik, banyak sekali tentara-tentara yang mengalami namanya kehilangan darah dan mereka perlu diinfus. Pada saat itu mereka susah sekali mendapatkan larutan natrium klorida. Sehingga apa yang mereka lakukan? Mereka ambil airnya, air laut. Dan mereka membuat itu sebagai infus yang untuk diinjek kepada pasien-pasien ini untuk menolong mereka mengatasi masalah luka-lukanya. Begitu luar biasanya garam di dalam tubuh sangat dibutuhkan. Nah, kita melihat bagaimana mekanisme dalam tubuh kita. Ini adalah sel tubuh kita, di mana dalam sel tubuh kita ada 2 faktor, faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Di mana kita tahu bahwa di dalam darah itu ada namanya regulasi osmosis, di mana ada terjadi peningkatan konsentrasi garam dalam darah, maka tubuh harus membuat keseimbangan satu sama lain supaya proses ini berjalan dengan baik. Lalu apa yang terjadi ketika kita tidak mengkonsumsi garam? Terjadi kekurangan garam dalam tubuh. Apa yang terjadi ketika garam itu kurang dalam tubuh? Maka air dalam sel akan keluar, masuk ke dalam darah, membantu darah ini mencukupkan garam dalam darah. Sehingga terjadi keseimbangan. Tapi ini tidak baik. Kenapa? Ketika air dikeluarkan dari sel tubuh kita untuk membantu dalam kadar garam dalam darah supaya aman, itu akan membuat sel tubuh kita mengalami yang namanya pembengkakan. Dan mekanisme yang sebaliknya pun terjadi ketika kadar garam terlalu tinggi dalam darah. Apa yang terjadi? Maka air di dalam darah akan dimasukkan ke dalam sel untuk membuat peningkatan darah itu menjadi seimbang. Tapi apa yang terjadi ketika air dari dalam darah dipindahkan ke dalam sel, maka akan terjadi namanya penyusutan dalam sel. Ini ketika tidak seimbang antara faktor intrinsik dan faktor intrinsik, apa yang terjadi? Akan terjadi yang namanya hipertensi. Jadi itu pun yang menyebabkan kalau air terlalu banyak di dalam darah dan ketika tubuh tidak bisa menjaga keseimbangan, apa yang terjadi? Akan terlalu banyak air di dalam otak, itu kadang-kadang menyebabkan juga kematian kepada manusia. Nah, apa yang terjadi pada organ tubuh kita? Ya, kepada lambung kita. Lambung sangat membutuhkan air. Namun sering sekali gaya hidup manusia salah menggunakan air dalam proses makan. Ketika mereka makan langsung minum, ini adalah hal-hal yang sering menyebabkan manusia mengalami yang namanya sakit lambung atau kadang-kadang GERD selain masalah stres. Kenapa? Karena di dalam kita punya lambung, dia membutuhkan pH sekitar 1 sampai 3. Namun ketika dia setelah makan, dia langsung minum, apa yang terjadi? pH dalam lambung itu berubah menjadi 5 dan 7.
Sehingga apa yang terjadi kepada lambung, dia tidak mampu menghancurkan makanan yang kita makan. Sehingga apa yang terjadi setelah makanan tidak bisa dicerna, makanan-makanan ini akan tinggal di dalam pencernaan kita dan akhirnya membusuk. Ketika dia membusuk, dia akan mengeluarkan gas, itulah yang menyebabkan begah dalam tubuh kita. Sehingga apa yang harus kita lakukan, ubah pola hidup saudara. Ketika saudara mau makan, setengah jam sebelum makan minum. Kenapa? Itu membantu tubuh kita membentuk hydrochloric acid yang fungsinya adalah untuk menghancurkan makanan. Setelah itu jangan minum. Tunggu 1 jam sampai 2 jam kemudian untuk memproses tubuh itu melakukan proses pembentukan enzim dan melakukan proses metabolisme sehingga makanan-makanan yang kita makan itu akan membuat kesehatan bagi tubuh kita. Bagaimana dengan pankreas kita? Banyak orang sekali mengalami yang namanya insulin resisten di dalam tubuh kita. Itu terjadi kenapa saudara? Karena salah satunya kurang minum air. Kenapa orang bisa sakit diabetes? Kenapa terjadi insulin resisten? Karena kurang minum air. Lalu bagaimana dengan otak kita? Otak kita adalah otak yang penuh dengan listrik. Dia membutuhkan air. Sehingga ketika kita tidak bisa mikir, ketika kita tidak bisa menganalisa segala sesuatu, kok kayaknya otak gak jalan, coba perhatikan. Apakah saya kurang minum? Ketika saya pusing, cek. Apakah saya kurang minum? Karena apa? Tadi saya udah bilang peraturannya adalah setengah dari berat badan kita. Bagaimana dengan kita punya usus? Usus kita banyak sekali orang sekarang mengatakan bahwa saya sembelit, saya nggak bisa pergi ke belakang, nggak bisa buang apa yang saya makan. Kenapa? Karena banyak sekali orang tidak mau minum dengan cukup. Semua sampah-sampah di tubuh kita maupun di ginjal dan di dalam kolon kita membutuhkan air untuk membuang semua sampah-sampah dalam tubuh kita. Itulah sebabnya kita perlu menggunakan air untuk membantu semua organ dalam tubuh kita berjalan dengan baik. Sehingga apa yang terjadi kalau kita kekurangan air dalam tubuh, maka apa yang terjadi dalam tubuh kita, maka terjadi ketidakseimbangan dan penyakit-penyakit datang kepada tubuh kita. Nah, kita bisa lihat tadi ya, apa yang penyebab hipertensi? 1, dehidrasi, kurang minum. Kedua, gak ada garam. Kenapa? Karena kita tahu bahwa darah kita mengandung 94 mineral, dia butuh garam. Ketiga adalah garam meja. Kenapa? Garam-garam rafinasi inilah yang tidak perlu kita konsumsi. Kita membutuhkan garam-garam yang masih mempunyai mineral yang banyak untuk membantu proses osmosis dalam darah kita. Keempat, nggak ada makanan hijau, nggak makan sayur-sayuran. Banyak orang malas makan sayur-sayuran. Saya maunya hanya makan daging. Saya nggak suka makan sayur-sayuran, hati-hati. Tadi kita udah lihat bagaimana potasium ada di dalam intrinsik sel kita. Itu ada di dalam sayuran hijau. Kurang matahari, vitamin D. Ini adalah satu fenomena yang sangat luar biasa di dalam dunia kita sekarang ini. Bagaimana orang-orang kekurangan vitamin D ini menyebabkan salah satunya adalah hipertensi. Berjemur, minum air yang cukup, konsumsi sayur-sayuran hijau, olahraga. Jangan terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan cepat saji, yang tinggi karbohidrat, yang tinggi gula, yang banyak diolah, yang banyak digoreng-goreng, yang minyaknya sudah berkali-kali dipakai, dan juga yang terakhir adalah stres yang berkepanjangan. Inilah yang harus kita lakukan supaya apa? Tidak menyebabkan hipertensi di dalam tubuh kita. Nah, bagaimana membuat makanan-makanan yang membuat darah kita sehat dan lancar? Idealnya 2 sampai 2,5 liter air per hari. Tapi saudara lihat juga, bukan hanya 2 sampai 2,5 liter air. Lihat berat badan saudara berapa. Kalau saudara beratnya sudah sampai 80, saudara butuh sekitar 4 liter. Jangan khawatir, tidak ada orang kelebihan minum, yang ada semua kurang minum. Ganti garam saudara menjadi garam mineral. Gunakan salah satu cayenne pepper, ini adalah salah satu cabai yang sangat baik. Digunakan untuk melancarkan peredaran darah. Konsumsi bawang putih, konsumsi jahe, dan omega 3. Omega 3 kita bisa lihat di kacang walnut, bisa mengkonsumsi chia seed, flaxseed. Ini sangat membantu kita untuk membuat tubuh kita sehat. Dan itu sangat gampang saudara-saudara, karena saudara bisa mendapatkannya di dalam makanan saudara sehari-hari, di dapur saudara. Bawa dapur saudara, konsumsi, dan itu akan menyehatkan saudara. Nah, bagaimana dengan mandi dengan air? Banyak orang malas mandi. Aduh, nanti kalau mandi malam-malam saya kena rematik. Tidak, saudara-saudara.
Saudara harus mandi setiap hari. Kenapa? Air yang kita pakai itu sangat membantu melancarkan peredaran darah. Darah ditarik ke permukaan sehingga aliran darah lebih mudah dan lancar. Otot-otot kita menjadi lentur, otak kita menjadi cerdas. Dan akhirnya mandi ini menenangkan saraf, mandi membantu usus besar, lambung, hati, serta memberikan kesehatan dan tenaga kepada tubuh kita. Jadi saudara, sering banget kita malas mandi pada sangat bermanfaat buat tubuh kita. Bahkan pilek kita perlu mandi. Nah, yang terakhir adalah sebagai penutup, kita tahu adalah air bersih adalah berkat dari surga buat kita. Hargailah air dengan perawatan yang semestinya. Tadi kita sudah bahas bagaimana kita perlu minum cukup, kita perlu olahraga, kita perlu garam yang tepat. Sehingga ketika kita menggunakan yang terampil, itu akan membawa kesehatan bagi kita. Dan itu akan menghilangkan rasa sakit dan mengobati semua penyakit. Biarlah pada hari Sabat ini apa yang saya sudah bagikan, ini membawa berkat bagi kita dan membuat kita lebih sehat dan lebih mengerti. Saya bawa dalam nama Yesus Kristus. Amin.